Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Anissa dengan NIM 1830104185, kelas Muamalah 5 atau Syariah 20. Saya akan melakukan tugas Lembaga Perekonomian Syariah dengan dosen pengampu Ibu Hana Pertiwi SSYME, di mana memilih 3 materi. Jadi saya hanya memilih 2 materi saja. Yang pertama yaitu materi pertama, membangun perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif manajemen, dan yang kedua itu kelompok 2, dan materi yang kedua yaitu perbankan syariah dalam perspektif maqasid syariah. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan berdirinya bank syariah di dunia. Berdirinya bank syariah di dunia yaitu gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Quraisy pada tahun 1946. Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Muhammad Ahmad. Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia, yaitu upaya pengeluaran dana jamaah haji secara non-konvensional. Pemodelan bank ini dibantu oleh raja. Berdirinya bank ini lebih bersifat sosial daripada komersial. Manajemen bank syariah secara kolektif. Gagasan berdirinya bank syariah ini muncul di tingkat internasional dalam negara-negara Islam sedunia, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969 dan diikuti oleh 19 negara peserta. Lalu berdirinya bank syariah di Indonesia. Bank syariah di Indonesia ini Ketua Pengguna Besar Muhammadiyah periode 1957 sampai 1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai sendiri bank yang berbasis riba. Kemudian dimaksud dengan ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia yang sebenarnya adalah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Manajemen dalam Islam serta karakteristik manajemen syariah. Dalam bahasa Arab, manajemen disebut dengan idarah atau disebut dengan idarah. Kata idarah diambil dari kata ardartashi. Kata manajemen sepadan dengan kata takdir, idarah, syasa, dan qiyada dalam bahasa Arab. Takdir merupakan penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Sedangkan secara istilah, manajemen adalah aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan Al-Quran. Prinsip manajemen operasional pada perbankan syariah. Keadilan bank syariah ini memberikan bagi hasil transfer prestasi dari mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitrah alam. Kemitraan posisi nasabah, investor, pengguna, mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Keterbukaan melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan. Nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank. Manajemen pemasaran bank syariah di Indonesia. Definisi pemasaran pada dasarnya merupakan proses, cara, perbuatan memasarkan sesuatu barang dagangan dan perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat, dan hal ini dapat
dijabarkan bahwa kegiatan pemasaran merupakan kegiatan-kegiatan yang suatu barang dagangan saja, namun juga kegiatan tersebut dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Lalu materi kedua yaitu perbankan syariah dalam perspektif maqasid syariah. Pertama itu pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dan maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan syariah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut Asy-Syatihi, maqasid syariah merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum, sebagaimana yang ada di dalam Kamus Besar bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama, atau hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah, sholat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan lainnya. Bentuk-bentuk maqasid syariah itu yang pertama menjaga agama. Hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contohnya ialah dengan melaksanakan sholat dan zakat, sedangkan dari segi pencegahannya dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Kedua itu menjaga lisan. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contohnya adalah makan dan minum. Ketiga yaitu menjaga pikiran. Segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Keempat yaitu menjaga harta. Menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan, harta benda, dan merebutnya merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contohnya penerapan yang dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dalam mencari rezeki, sedangkan bentuk pencegahannya dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindarinya. Kelima yaitu menjaga keturunan. Zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Aplikasi maqasid syariah dalam perbankan syariah ini, yang mana bank syariah mulai dikembangkan lagi sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi yang sedang berjalan selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Praktik dan prinsip kerja syariah tentunya juga dilandasi dan oleh nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Awal berdirinya bank syariah ditunjukkan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat dengan mengacu pada tujuan utama ini, yaitu istilah maqasid syariah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Terdapat 3 tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu damariyat atau primer, hajiyat sekunder, dan tasyiyat tersier. Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan daruriyat. Maksud memenuhi dengan baik di sini adalah bahwa dalam pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar dan halal. Baik, itu saja penjelasan 2 materi dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.